warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di tim Jidga yang selalu kreatif dan inovatif. Kali ini kita bertemu dengan tamu yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Mari kita terus simak video ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Yulianto, guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen, yang keseharian saya mendapatkan tugas yaitu menjadi guru bahasa Indonesia. Kemudian sebagai tugas tambahan sebagai wali kelas 8G, kemudian ditambah lagi kegiatan untuk menjadi seksi ibadah. Itu perkenalan saya secara sekilas, kami seperti itu. Kemudian mungkin saya tambahkan, saya memang dari guru di sini sudah lama, jadi saya berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen ini. SK saya mulai tahun 1993. Ya, Pak. Kamu udah lahir belum? Belum ya. Saya sudah mengajar di sini, Mbak. Jadi SK saya itu per Maret 1 1993. Jadi sudah 30 tahunan lebih ya. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengembangkan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen yang kita cintai ini. Demikian Pak perkenalan kami. Iya. Maaf nih Pak, kali ini kan kita akan membahas tentang kegiatan ibadah di MTS Negeri 3 Sragen. Selama bulan Ramadan ini kira-kira apakah ada perubahan Pak? Untuk kegiatan dari seksi ibadah itu pada dasarnya kegiatan-kegiatan sama seperti kegiatan-kegiatan pada bulan-bulan yang lain. Kami dari seksi ibadah memang intinya selalu mengajak kepada warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen ini untuk menepati apa yang telah Allah sampaikan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan hanyalah untuk beribadah. Maka dalam hal ini seksi ibadah menjadi sangat urgen dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian bertolak dari situlah saya berusaha untuk menjadikan madrasah ini betul-betul menjadi madrasah yang berorientasi semuanya pada ibadah. Kegiatannya sama seperti hari-hari biasa. Misalkan kamu Mbak, misalkan pagi-pagi apa itu yang dilakukan? Kegiatan sholat duha. Ya, ada kegiatan pembiasaan pagi mulai dari sholat duha. Kemudian setelah sholat duha apa? Pembacaan Asmaul. Ya, sholat duha, kemudian doa setelah sholat duha, kemudian Asmaul Husna, kemudian Sayyidul Istighfar. Itu pembuka dari semua kegiatan. Di situ juga diawali dari doa menuntut ilmu. Nah, setelah itu pembelajaran seperti biasa. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, sholat duhur. Sholat duhur secara berjamaah. Itu baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain, itu sama tetap kita lakukan kegiatan sholat duhur secara berjamaah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen ini agar menjadi lebih apa? Imannya lebih kuat, imannya lebih tebal, ya, ketakwaannya lebih baik. Di bulan Ramadan ini kan ada bulan puasa, ada bulan puasa. Jadi Pak Esan juga mencoba untuk memantau anak-anak puasa Anda. Kamu hari ini puasa Anda? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Sudah pernah bolong puasanya? Belum, alhamdulillah. Itu apa toh di bulan puasa ini? Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, diwajibkan itu puasa. Puasa itu wajib bagi kita semuanya. Itulah Allah memberikan waktu yang luar biasa di bulan Ramadan ini untuk kita semuanya. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan tapi kita keluar sama saja. Jangan sampai, karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menggembleng kita agar kita itu mampu menjadi orang yang lebih baik. Contohnya ya, contoh dari sebuah ibadah yang mampu ataupun sebuah pendekatan diri kepada Allah yang mampu mengubah. Misalkan kamu tahu itu ulat pertama, ketika ulat kemudian dia makannya apa ulat itu? Daun, makannya daun. Kemudian setelah ulat itu mengalami satu kegiatan, dia bertapa, berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah. Sekian hari, sekian minggu, akhirnya pada suatu saat dia menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong dia jadi apa? Kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu. Setelah dia berpuasa dia jadi kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian makannya apa juga? Ya, makannya dari bunga, sari-sari bunga itu. Jadi ada perubahan. Ketika di bulan puasa, sebelum bulan puasa, kemudian masuk bulan puasa, setelah bulan puasa, diharapkan kita itu mampu menjadi orang-orang yang berubah. Nah, salah satu yang lain kegiatan selain itu, seksi ibadah juga berkolaborasi dengan UPZ. Kita mengadakan kegiatan yang namanya pengumpulan beras untuk zakat fitrah. Beras itu dikumpulkan dari siswa, dikumpulkan berapa jumlahnya, Mbak? Jumlah satu jiwa besaran yang harus dikumpulkan kemarin berapa? 2,1. 2,7. Nah, 2,7 ya. 2,7 itu memang satu sok. Itu kalau di Indonesia kira-kira ya, satu sok itu kira-kira ya 2,7 itu. Itu untuk satu jiwa. Jadi kamu misalkan satu orang ya menyetorkan ataupun mengumpulkan zakat fitrah itu ke madrasah itu 2,7 kilogram. Yang itu nanti dikumpulkan, telah terkumpul, okay? kumpul begitu. Terus apa? Kemudian kita tasarufkan. Kepada siapa? Ya kepada fakir miskin. Fakir miskin siapa? Ya fakir miskin dari madrasah kita, anak-anak siswa-siswi yang ada di madrasah ini yang sekolah di kita, dan mungkin nanti juga kepada masyarakat sekitar, dan mungkin ada beberapa untuk kegiatan-kegiatan di beberapa masjid. Kemudian selain itu juga kegiatan keagamaan yang namanya zakat, infak, sedekah itu juga masih tetap dilakukan setiap hari Jumat. Hari Jumat itu kita melakukan yang namanya apa? Infak hari Jumat. Itu dikumpulkan sedikit, Mbak misalkan 2.000, 1.000 dikumpulkan. Setiap pekan tidak kurang dari 1 juta. Itu pasti lebih. 1 pekan. Kalau 4 pekan berapa? Sampai 10 lebih. 4.000 ya, 4 juta ya. 4 juta. Kan 1 pekan 1 juta. Ya toh yang biasa kamu kumpulkan itu. Nah, itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk membantu saudara-saudara kita. Saudara kita apa? Oh, ada yang sakit, mungkin ada yang orang tua atau saudaranya meninggal, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat keagamaan. Itu nanti bisa diambilkan dari situ. Nah, selain itu juga masih ada lagi kegiatan, yaitu kita setiap hari Jumat. Hari Jumat di samping infak hari Jumat juga diselenggarakan kegiatan yang namanya sholat Jumat. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan mungkin nanti akan juga ada kegiatan buka bersama. Mungkin kamu nanti akan ikut buka bersama, kemudian tarweh keliling,
kemudian pembagian sembako, kemudian pembagian takjil dan seterusnya. Itu yang tidak kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan, itu kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengembangkan program-program itu. Nah, gitu ya Mbak. Untuk ya ini kaitannya dengan program yang ada di bulan Ramadan. Oke. Dan seterusnya, sebagai seksi ibadah, apakah kita mempunyai program baru yang berkaitan pada bulan Ramadan? Okay. Untuk sementara ini program barunya belum. Jadi kami memang memprogramkan dari kami sebenarnya sudah pernah kami matur sama bagian kurikulum, bagian akademis, itu kami kepingin meningkatkan bagaimana para siswa itu mempunyai karakter yang baik. Punya rasa saling mencintai. Mencintai bukan dalam arti yang lain loh ya. Mencintai kita itu sesama muslim, itu kita mempunyai rasa saling mencintai. Mengapa demikian? Karena memang saat ini kadang-kadang kita itu para generasi muda itu tergerus akidah dan akhlaknya. Akhlaknya itu dengan orang tua kadang-kadang berani. Kemudian diatur sholat, malah sing ngatur malah diunek-unek ya, dibicarakan seperti itu. Atau bahkan diajak sholat malah melayu. Nah, itu akhlak. Akhlak yang mulai terkikis. Nah, itu kami berharap kepada mungkin para penonton semuanya yang mungkin juga menonton Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin nanti menonton, tolong kami dibantu untuk membenahi, untuk menyiapkan putra-putri panjenengan menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa. Jadi betul-betul beriman dan bertakwa. Sholatnya diopeni. Di madrasah disiapkan untuk selalu berjamaah. Dan nanti harapan kami di rumah orang tua juga memantau. Oh, anak saya itu di rumah sholat subuh, sholat yo. Itu perlu ditanyakan. Kadang-kadang saya pernah survei pada anak-anak di kelas. Halo anak-anak, siapa yang pagi ini tadi belum sholat subuh? Ternyata ada. Loh kak, apa orang tua kamu tidak mengingatkan? Lah bapak kali ibu umpun kerja dulu kok pak, sudah pergi bekerja. Nah saya di rumah sendiri sehingga tidak ada yang membangunkannya. Maka terjadi seperti itu. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini Pak Ihsan juga mengajak kepada orang tua siswa, monggo bersama-sama dengan kami untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Itu program kami sebetulnya akan membuat bagaimana anak-anak itu akan kami berikan materi berkaitan dengan manajemen kolbu biar hati ini ada rasa mempunyai akhlak, mempunyai sopan santun dan mempunyai keimanan yang kuat. Sebetulnya saya sudah mencoba matur sama seksi atau dari Waka akademis itu untuk minta waktu untuk masuk atau mungkin dikumpulkan beberapa kelas kemudian kami berikan masukan-masukan. Itu sebetulnya program yang akan kami sampaikan karena Pak Ihsan melihat bagaimana sulitnya mengatur anak-anak sekarang itu. Diatur dari sini larinya ke sana, dari sana larinya ke sini. Itu sangat membuat kita itu kadang-kadang wah piye ya koyo ngene anak-anak sekarang seperti itu. Itu Mbak program baru yang mungkin nanti akan kita coba terapkan untuk membuat anak-anak itu lebih mudah untuk diatur dan mempunyai sopan santun dan akhlakul karimah. Begitu. Nah, selanjutnya, apakah selama bulan Ramadan program yang dibuat bisa berjalan dengan lancar? Ini masih dalam rancangan. Tadi pagi itu saya sempat ngomong-ngomong sama Ibu Susi selaku
waka akademis ya, waka kurikulum. Bagaimana kan nanti misalkan diadakan ceramah-ceramah untuk memberikan pemahaman, tambahan pemahaman, kemudian memberikan kepada siswa agar dia tahu, oh mana ibadah itu yang benar. Bagaimana adab-adab kita, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab dengan teman-teman, itu seperti apa? Itu akan kita tanamkan. Semoga nanti setelah kelas 9, setelah kelas 9 nanti kan ini kelas 9 PAT. Ya. Nah, nanti setelah PAT kan itu nanti mulai tanggal 17 itu nanti kemungkinan akan ada kegiatan untuk pendalaman ilmu-ilmu agama. Semoga doakan ya, kita berdoa semuanya, semoga program itu nanti dapat berlangsung, dapat berjalan dengan baik dan para siswa betul-betul keluar dari Ramadan dia menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Pak, kan di setiap sekolah itu selalu ada anak-anak yang melanggar aturan atau ketentuan yang telah dilakukan di sekolahan. Ya. Bagaimana ya Pak untuk mengubah akhlak itu? Oh, yeah. Ya, semua madrasah atau semua sekolah ada saja. Itu memang sudah menjadi sunatullah. Tugas kami sebagai seorang guru harus membenahi itu. Itu tidak dari dulu zaman Rasul sampai sekarang orang yang melanggar satu tata tertib itu pasti ada. Pasti ada. Lah kalau nanti tidak ada yang melanggar tata tertib, tugasnya Pak Esan apa? Ya tak? Tugasnya Pak Esan apa jadi guru? Kita harus menyadari itu bahwa tugas kami adalah untuk membenahi anak-anak yang kadang-kadang sok kepingin mencoba loh. Kadang-kadang nyoba, aku tak bolos, engko diseneni ora yo. Aku tak njajal wayahe salat, aku tak mlaku-mlaku. Engko ditegur ora yo. Itu. Kami tetap bismillah. Dengan bismillah saya berusaha untuk yuk kita lakukan kegiatan-kegiatan yang benar. Jadi kita ingatkan, kalau kamu salah, kita ingatkan. Pak Esan cenderung untuk pendekatannya adalah pendekatan hati. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Pak Esan jarang untuk menggunakan pendekatan yang sifatnya kekerasan fisik. Pak Esan dari hati ke hati. Kami dekati, kemudian kami ajak ngomong-ngomong, mengapa kamu tadi misalkan ada siswa yang sok-sok bicaranya itu kata-kata kotor. Saya dekati, ngapain kamu berkata-kata kotor seperti itu? Dia jawab, tidak sengaja Pak Yonda. Pasti itu karena kebiasaan kamu. Karena kamu sudah terbiasa menghadapi sesuatu, kemudian kadang-kadang kamu keluar kata-kata yang kotor seperti itu. Nah, itu saya dekati gitu. Pak Esan memang cenderung untuk tidak menggunakan kekerasan. Mengapa? Karena hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau hati dengan hati sudah sama-sama tahu, akan enak. Nanti kan jadinya, wah oh ya, aku Dipin pernah dikandani Pak Esan seperti itu. Pak Esan ngandani ini kok penak ya? Tidak perlu sampai, sehingga anak-anak itu tidak perlu dibentak-bentak. Dibentak-bentak, ngapain bentak-bentak? Orang yang marah itu cenderung nanti dia akan emosi. Kalau emosi akan dikuasai oleh setan. Kadang-kadang perbuatannya melampaui batas. Plok. Nah, kan gitu ya? Yeah. Ya, seperti itu. Pak Esan enggak. Dari seksi ibadah, saya berusaha untuk menjadi contoh bagaimana memberikan pendekatan kepada anak-anak. Mas, kamu melanggar tata tertib sini. Tahu yang kamu langgar tata tertibnya apa ya? Gini Pak. Berarti kamu tahu kalau itu salah. Nggih Pak. Bagaimana kalau sudah tahu salah? Nah, di sini. Allah itu menciptakan manusia itu bukan tanpa salah. Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan kekurangan, lengkap dengan lupa dan khilaf. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lengkap dengan kekhilafan dan kesalahannya. Tapi yang penting bagaimana, Mbak?
Yang penting agar dia itu sadar. Jadi sadar, oh setelah dia melakukan kesalahan itu, bagaimana yang harus dilakukan setelah saya melakukan kesalahan. Allah memberikan satu peringatan tuh di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Nanti dibuka Qur'annya. Ya, bagaimana Allah menganjurkan? Dan bersegeralah untuk mencari ampunan Allah. Nah, jadi ketika kita berbuat salah, Pak Ihsan memberi pendekatan. Loh, kalau kamu berbuat salah, kamu minta ampun dulu kepada Rabb yang Maha Kuasa, yang Maha Menguasai, Raja di Raja. Kamu matur. Setelah begitu apa? Dia kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah. Setelah begitu menyadari, kemudian dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Itu yang diperlukan Pak Ihsan. Bukan karena apa-apa. Yang penting kan anak mau ada perubahan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan secara terus menerus. Hari ini bolos, besok bolos meneh, besoknya bolos meneh. Hari ini tidak sholat subuh, dikandani besok sholat subuh meneh, besoknya juga tidak sholat subuh lagi. Apa gunanya? Jadi yang penting adalah satu perubahan. Artinya apa? Bahwa pendidikan dikatakan berhasil itu jika mampu mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Itulah fungsi pendidikan, gitu ya. Oke, seterusnya. Untuk anak yang melanggar aturan, biasanya sekali apa yang diberikan biar mereka tidak mengulanginya lagi. Seperti tadi sudah saya jelaskan ya, jadi Pak Ihsan juga punya catatan anak-anak, karena Pak Ihsan juga wali kelas ya. Jadi ketika anak-anak yang jadi Pak Ihsan jadi wali kelasnya, ada siswa yang melakukan perbuatan yang berulang-ulang, Pak Ihsan akan panggil secara pribadi. Apa masalahnya, Mas? Kok kamu itu sering tidak masuk? Mengapa kamu kok sering tidak masuk? Pak Ihsan berusaha untuk memahami akar masalahnya. Jadi tidak langsung saya salah, kamu gini, enggak. Tapi Pak Ihsan mengerti dulu. Oh, ngenten Pak. Kalau rumahnya jauh, kemarin saya tidak masuk karena memang tidak ada yang nganter, atau mungkin kendaraannya rusak, atau apa alasan. Selama alasan itu dia mengatakan dengan sejujurnya, ya Pak Ihsan bisa terima. Jadi itulah fungsi pembinaan dari kami. Jadi begitu tidak langsung kita apa gitu, enggak, kita minta tahu dulu mengapa kamu melanggar tata tertib, mengapa kamu melanggar aturan, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya, kalau boleh nih Kak, mohon dijelaskan keutamaan bulan Ramadan sehingga kita harus memperbaiki ibadah kita. Iya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan penggembelengan ya. Jadi seolah-olah kalau kita dimasukkan ke kawah condro di muka itu, atau seperti yang saya katakan tadi kepada kamu, ulat yang mulanya makanannya daun, kemudian dia setelah masuk seolah-olah ini 1 bulan itu kita seperti ulat dikekang itu, yang biasanya kita bisa apa-apa, kita memang dikekang. Untuk apa? Nafsunya biar tidak keliaran kemana-mana. Sing biasanya pegang HP, nonton sesuatu yang tidak diperkenankan, kedepannya itu ditekan, jangan dilakukan. Sing biasanya lisan kita gunakan untuk menggunjing, untuk memfitnah bahkan ya, itu kita kekang, kita terapkan terus. Inilah untuk latihan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan latihan. Latihan untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Agar apa? Agar nanti setelah bulan Ramadan, seperti kita keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Yang dulunya kita makan dedaunan, daun-daun, sekarang yang kita makan adalah madu,
Bu Sari dari Sari-Sari Bunga, bukan yang kotor-kotor. Harapannya seperti itu. Lah, harapannya gitu. Jadi anak-anak biar nanti ke depan itu supaya bulan Ramadan ini betul-betul menjadi apa ya? Bulan tarbiyah, bulan penggemblengan, bulan pendidikan untuk semuanya. Oke, semoga kalian semuanya termasuk para siswa itu nanti keluar dari Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian Mbak. Oke Pak, apakah ada program untuk mencapai khatam dengan lebih cepat di bulan Ramadan? Itu kalau dari kegiatan peribadatan, dari kegiatan seksi ibadah di madrasah belum Mbak, belum. Jadi belum ada program untuk mengkhatamkan bareng. Tapi nanti saya tidak tahu atau kami belum berkoordinasi. Semoga nanti paling tidak sekali nanti kita pegang masing-masing, Mbak pegang satu juz, kita bareng-bareng, kita baca bareng dalam satu majelis. Dalam saat itu kita selesaikan satu juz masing-masing. Mungkin akan menjadi kita bisa khatam dalam satu waktu. Harapannya nanti seperti itu, kalau nanti ada waktu dan diperkenankan untuk program seperti itu. Khatam dalam satu majelis. Demikian. Oke Pak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada penonton yang ada di rumah? Para pemirsa yang saya hormati, kami selaku seksi ibadah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen berharap dan memohon kepada semua pihak, mari kita bersama-sama untuk mengawal putra-putri kita, agar putra-putri kita betul-betul menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, yang menjadi mudah ataupun enak dipandang oleh orang tua, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi amal yang tidak putus-putus. Karena anak-anak yang soleh itu adalah investasi kita untuk masa depan, bahkan sampai akhirat besok itu akan menjadi investasi kita. Monggo dari para masyarakat, Bapak Ibu, orang tua siswa yang bergabung di keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen, monggo kita bina bersama generasi kita ini dengan pembinaan karakter yang baik, kita sentuh dengan pembinaan penuh cinta. Demikian, terima kasih dari kami, gitu Mbak. Oke, itu obrolan kita kali ini. Terima kasih Pak Iksan. Penonton, terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.